Bapa yang bersemayam kerajaan surga, terima kasih saat yang indah kami duduk di kaki-Mu dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami boleh renungkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, berapi kami, berapi juga hamba-Mu, sehingga setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi ketemu dalam kasih Tuhan. Kita akan membaca Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat 20. Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai 20. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya ada kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan muka. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkan perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Puji Tuhan. Saat ini firman Tuhan mengingatkan untuk bangsa Israel dan juga buat kita semua. Dan saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, dan saat kita akan mesbah, keluarga mesbah pribadi, dan kita mohon kepada Tuhan lewat doa apa yang kebutuhan saudara, dan apa yang kebutuhan saudara Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Tetapi yang sangat menarik, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Perhatikan ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan malingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Doa yang tidak didengar oleh Tuhan, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Bagaimana Allah berkata, tanganmu penuh dengan darah. Sekali berdoa berkali-kali, Tuhan tidak mendengarkan. Ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Telinga Allah tidak mendengar, tangan Allah tidak menolong, memisahkan antara manusia dengan Allah dosa. Betapa penting tangan kita bersih, hidup kita bersih, perbuatan kita bersih. Tuhan tidak lihat persembahan, Tuhan lihat tidak lihat korban besar. Oh, kita berkorban buat Tuhan, Tuhan ingat, Tuhan cintakan. Enggak, Tuhan tidak lihat korbannya, tapi tangan kita atau hidup kita. Kenapa? Sebab Tuhan tidak mau
Sebagaimana firman Allah berkata, ayat yang ke-11, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu gemukan, dan lembu jantan dan darah domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ya. Sekalipun untuk datang kepada Tuhan di dalam perjanjian lama, kita membawa korban binatang sebagai tanda korban kepada Tuhan, baik korban bakaran, ya, korban bersama dan korban dari macam korban. Ya, kita bawa bahkan binatang tidak cacat yang Tuhan katakan, tetapi korban itu tidak berarti, gak ada nilai, gak dihargai. Tuhan gak mau. Demikian juga Tuhan tidak mau kita berkorban dari uang yang tidak baik. Maka Tuhan katakan, korban dari persembahan yang lakukan dengan hati yang tulus. Korban-korban yang kita berikan kepada Dia dengan hati yang tulus, dengan tidak ada motivasi lain, dengan sukarela, karena kita mencintai Tuhan. Bukan nilainya, bukan besarnya, tapi kalau kita mengerti dengan baik, korban-korban dilakukan dengan sukarela. Bahkan Roma 12 ayat pertama, persembahkan tubuhmu yang kudus yang berkenan Allah, suatu ibadah. Betapa penting hidup dalam kekudusan, betapa penting hidup dalam kesucian. Sebab tanpa kesucian tidak seorang akan melihat Allah. Maka firman Allah berkata pada ayat yang ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagi Tuhan. Suatu korban, ketika korban binatang itu dipersembahkan, bau daging itu nanti bau yang harum, ya, bau yang harum. Tapi yang ada, karena apa? Bau harum karena dibakar oleh api. Tapi persembahan daging kalau tidak dibakar, yang kelihatan bau daging, yang menonjol dagingnya, dia harus dibakar dengan api. Kalau sudah tabernakal ada mesbah bakar, dibakar dengan api. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, hanya satu dasarnya, kita harus mengasihi Tuhan. Itu karena Tuhan telah mati buat kaya. Dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Mulai korban gitu, persembahan kita berkenan. Tapi kalau kita memberi kepada Tuhan, motivasi yang baik di hadapan Tuhan, bagi persembahan suatu tempat yang baunya, ya, kejijian, karena yang baunya daging, bau yang dibakar oleh api kasih Tuhan. Ya, jadi sesuatu yang kita korbankan, motivasinya penting, sikap hati kita penting, sukarela tanpa paksaan. Intinya kasih kita kepada Tuhan harus nyata, bukan nilainya. Kasih kepada Tuhan, ya, kasih yang limpah, karena kita memberi, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan dengan sikap hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, persembahan yang indah yang Kau mau bukan berupa binatang yang limpah, tapi baunya mensucikan di hadapan Engkau. Karena binatang itu tidak dibakar oleh api yang menonjol dan baunya daging. Pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami, Roma 12 ayat 1, persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami sucikan hati dan pikiran kami, sucikan perbuatan najis, kotor, cabul yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami berjalan dan firman Tuhan, pikirannya bersih, dengan tingkah laku yang bersih, bahkan tangan kami bersih, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Pada hari kami cari nafkah, sebelum kami bekerja, Engkau siapkan berkat-Mu luar biasa. Hikmat Engkau berikan sehingga kami bisa siang atau malam pulang bersama keluarga kediaman kami, pastor keluarga kami, kami mengandalkan benang komisi dan rumah tangga kami. Berikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu atau berkat
berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, RT, para medis, relawan, para TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan di kesehatan yang prima, berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin sedikit, tapi yang sembuh semakin banyak. Tuhan, belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Kami mohon ada belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia, biar sembuh semakin banyak, vaksinnya bisa diterapkan pada minggu kedua atau 3, hamba tidak tahu. Semua berjalan dengan baik terus menerus sehingga kembali dunia dipulihkan. Jangan jaga ada virus yang baru, tapi Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam pagi hari kami memohonkan bukan berkat. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan